Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, makasih. Kisah berawal di sebuah kapal selam milik Moskow bernama K599 Sevastopol, di mana di sana terdapat sebuah kecerdasan buatan atau AI yang bernama The Entity atau entitas yang membuat kapal selam mereka menjadi siluman alias tak terlihat oleh radar musuh. The Podkova stealth capability. Tak lama kemudian di radar mereka tiba-tiba terdapat kapal selam musuh yaitu USS Virginia. Kapal tersebut terdeteksi sedang melancarkan torpedo ke arah mereka. Segera sang kapten memerintahkan para anak buah kapal untuk dalam posisi siaga tempur penuh dan juga membalas serangan. First contact designated Semyon 18 at a distance of 200 meters. Stand by to emergency blow. Tiba-tiba torpedo dan kapal selam USS Virginia kemudian menghilang dari radar entah kemana. Torpedo yang mereka lancarkan kemudian hendak mereka matikan, namun sistem mengalami error sehingga torpedo tersebut berputar arah dan menghantam kapal Sevastopol yang menewaskan kapten dan seluruh anak buah mereka. Secure from back. Berpindah ke Amsterdam, ada sebatang mas-mas ojol yang sedang menghantarkan makanan. Ia kemudian sempat dikagetkan oleh kemunculan hitam dari kegelapan dan diketahui ternyata mas-mas ini adalah kurir pengantar pesan yang termasuk dari bagian IMF. Pada pesan tersebut, Pak Bambang menjelaskan bahwa ada sebuah ancaman dari sebuah AI yang bernama entitas. Diketahui AI tersebut dapat diaktifkan hanya dengan menggunakan dua kunci khusus dari kode sumbernya, dan salah satu bagian kunci telah didapatkan oleh rekan Ethan yaitu Ilsa, dan karena dikira sudah berkhianat, pemerintah pun kemudian mengutus Ethan untuk membawa Ilsa kembali beserta kuncinya dan akan menghadiahkan $500 juta. Kemudian seperti biasa, pesan tersebut hancur setelah 5 detik. Why she has chosen to enter this empty quarter in search of you, deliver it to us. And Ilsa Faust. Terlihat di sini Ethan sudah berada di gurun pasir Arab. Ia pun kemudian memberikan kode cahaya untuk mengetahui keberadaan Ilsa, dan tak lama kemudian keberadaan Ethan diketahui oleh para pembunuh gratisan yang mengincar Ilsa dan hadiahnya, dan mereka pun langsung adu mekanik. Di tengah badai gurun, Ethan terus bertempur dibantu Ilsa dengan snipernya. Kemudian setelah mendapatkan Ilsa, Ethan yang tidak ingin mengkhianati sahabatnya, lalu kemudian membuat berita palsu dan memalsukan kematian Ilsa. Di New York, Amerika Serikat, terlihat beberapa petinggi CIA yang sedang membahas ancaman AI yang bernama entitas yang kini sudah tidak terkendali dan mulai memiliki pikiran sendiri karena evolusi yang terus-terusan. Bapak Kittredge kemudian menjelaskan kepada semua orang bahwa kini seluruh intelijen di seluruh dunia telah memburu entitas, kemudian mereka tidak akan mematikannya, melainkan akan menggunakan entitas menjadi senjata yang sangat powerful. Kittredge juga menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah mengutus Ilsa untuk mendapatkan salah satu bagian kuncinya, namun kini ia hilang entah kemana dan dikabarkan telah dibantai oleh pembunuh gratisan, dan satu bagian kunci lagi berada di seorang penjual yang ia sudah perintahkan sebelumnya dan akan bernegosiasi dengan harga yang cukup tinggi. Tak lama kemudian datanglah ajudan pribadi Kittredge yang kemudian ia memberikan masker oksigen, dan inilah yang terjadi. And European Central Bank to choose what orders to accept. Faktanya, ajudan pribadi Kittredge setelah dibius oleh Ethan pun kemudian masuk menggunakan topeng wajahnya. Ethan pun kemudian sangat kesal dan mengatakan kepada Kittredge kenapa ia memasang harga untuk kepala sahabatnya. Karena mengetahui niat buruk Kittredge yang akan memanfaatkan entitas sebagai senjata, Ethan pun kemudian berniat akan mematikannya. Ia pun kemudian membius Kittredge dan pergi menggunakan topeng wajahnya. No kidding. Di sebuah bandara yang berada di United Emirates Arab, Benji dan Luther panik bahagia karena mengetahui Ethan telah membelot kepada Kittredge, dan kini Ethan posisinya sedang dikejar oleh pemerintah Amerika Serikat bahkan dunia. Ethan pun kemudian mengatakan kepada mereka berdua bahwa mereka harus bisa menemukan penjual yang membawa satu bagian kunci dari sebuah AI yang sangat berbahaya. He must be neutralized and all bendable. He is not the incarnation of chaos. So
Keamanan bandara diperketat, Briggs dan anak buahnya harus bergerak cepat menangkap Ethan dan pemilik kunci sebelum terlambat. Namun seluruh sistem keamanan bisa dihack oleh Luther yang hebat, bisa menangkap pemilik kunci yang tepat. Hey. Thank you, Luther. I see the buyer. American friends are getting wise. Edian tenan. Dengan kemampuan hacking tingkat tinggi, Luther dan Benji berhasil mengecoh seluruh anak buah Briggs, yang kemudian mereka memutuskan untuk berpencar dan tidak menggunakan pemindai wajah lagi. Dengan bantuan kacamata khususnya, Ethan pun kemudian berhasil menemukan sang penjual kunci yang merupakan seorang wanita bernama Grace. Diketahui, Grace ini tidak terdaftar di agen mata-mata manapun, melainkan hanya seorang pencuri biasa yang menginginkan bayaran tinggi. But together, drive in your pocket. You got a partner. 7 minutes. The alloy in Di sisi lain, Benji kemudian mendeteksi sebuah bom nuklir di bandara yang akan meledak dalam beberapa menit lagi dan ia pun segera memeriksanya. Selain Briggs di sana ternyata juga ada Gabriel. Ethan pun kemudian harus sat-sat mengawal Grace untuk menghindari mereka. Grace yang hanya ingin menjual kuncinya untuk kripto Bitcoin hanya nurut saja ketika Ethan mengajaknya kemana-mana. Ethan yang sedang gagal fokus karena membantu Benji untuk menjinakkan bom nuklir kemudian harus kehilangan Grace yang juga berhasil mencopet kuncinya. other Ethan. Smart. We have a bigger problem. Mengetahui bom nuklir tersebut adalah sebuah pengalihan, Ethan kemudian menginstruksikan kepada Benji dan juga Luther untuk kabur dan misi kemudian dibatalkan. Fly through the air without wings. That's it. The more it'll know about it. Are you afraid of death? The more you take away. One more wheel. How am I working on it? 15 seconds. 5. What is it? Excuse me. Entitas yang kini memiliki pemikiran sendiri pun semakin ganas. Para petinggi CIA mengatakan bahwa saluran cuaca dunia telah diretas oleh entitas. Di Italia, Grace berhasil tertangkap karena diketahui membawa banyak paspor di tasnya. Ia pun kemudian berlagak bodoh, polong-aplongan dan juga polos. Ia pun kemudian menyangkal bisa saja seorang hacker telah meretas datanya seperti hacker Bjorka. Mengetahui Grace dan kuncinya ada di Italia, Gabriel, Paris, dan juga Briggs kemudian langsung OTW ke sana. Ethan kemudian datang dan menyamar mengaku menjadi seorang pengacara di sana untuk membebaskan Grace. Ia pun kemudian mengatakan bahwa Grace tidak mengetahui betapa bahaya dan pentingnya kunci yang sedang ia bawa. Kemudian Grace mengatakan bahwa ia kini tidak membawa kuncinya karena sudah dititipkan kepada om-om yang tertarik pada keseksoyannya saat berada di pesawat. Saat mengantarkan Grace pergi dengan gaya kaum hawa playing victim, Grace kemudian mengatakan bahwa Ethan tidak sopan kepadanya. Orang-orang kemudian menahan Ethan dan kemudian Grace kabur. Aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Grace, I agree. Karena tidak lulus sekolah mengemudi Nyonya Puff, Grace pun kemudian nyungsep dan kini mereka berdua sedang dikepung oleh beberapa pihak yang menginginkan kuncinya. Saat kedua belah pihak sedang baku hantam, Ethan dan Grace kemudian memanfaatkan waktu tersebut untuk kabur dengan mobil kopong tanpa pintunya. Dan sekali lagi karena Grace tidak lulus ujian mengemudi, mereka pun harus menabrak gerombolan geng Beat Karbu. Keep going. Chasing us. Yes, they are. That person. Ethan dan Grace kemudian mengganti mobil mereka yang disiapkan tim untuk menghilangkan jejak. Mereka pun kemudian menggunakan mobil Bumblebee kuning. Namun sayangnya, mereka berhasil terlacak lagi dari sebuah kamera lalu lintas. No, this car, the way they... Saat mereka terdesak, untungnya Ethan berhasil mengarahkan mobilnya kabur ke sebuah terowongan. Hang on. Go, let's go. Dan karena kecepatan tangan Grace, Ethan pun kemudian terjebak di mobil dan hampir saja tertabrak kereta. Grace!
Ethan kemudian berhasil kabur dan dijemput oleh squad yang terlihat Ilsa ada di dalam sana. Di markas, tim berdiskusi apa sebenarnya fungsi dari kedua pasang kunci tersebut. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa kedua pasang kunci itu adalah sebuah kunci yang digunakan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan entitas dari kode sumbernya. Namun sayangnya, tim hingga hari ini belum mengetahui di manakah sumber kode tersebut berada. Di sebuah pesta mewah, terdapat Grace yang ingin mengambil kuncinya kembali dari sang om-om. Di sana juga terdapat Briggs, Gabriel, dan para anak buahnya masing-masing, dan juga Ethan dan kawan-kawan yang sedang menyusup ke pesta tersebut. Kemudian di sana muncullah wanita yang bernama Alana. Alana mengaku sebagai orang yang telah membayar Grace untuk merebut kuncinya, dan dengan sebuah kode kepada Ethan, Grace kemudian menyembunyikan kuncinya di salah satu pengawal Alana dan akan diambil nanti. Setelah mereka mengobrol panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume, Ethan yang semakin mengetahui bahayanya entitas kemudian memutuskan untuk menghentikan mereka, dan dengan sedikit kode kepada Grace, Grace pun berhasil mengambil bagian kuncinya dan segera kabur. Ethan kemudian meminta kepada Benji dan Luther untuk menuntunnya menuju Grace, namun di sana entitas berhasil masuk dan menghack komputer mereka, sehingga entitas berhasil menyesatkan Ethan dan menuntunnya ke sebuah jalan sempit. Kemudian Luther dan Benji langsung membanting laptopnya. Where am I going? That narrow alley and turn left. Wait! Wait! Alley and turn left. Okay, Breach, you're talking to the entity. Di sebuah gang sempit, Ethan harus bertarung dengan Paris dan satu anak buahnya, dan di sisi lain Grace harus melawan Gabriel yang lokasi tersebut cukup jauh dari Ethan. Ethan yang berhasil mengalahkan Paris hampir saja membunuhnya, namun karena ia memiliki welas asih kepada wanita, ia pun mengurungkan hal tersebut. Grace yang akan dibunuh oleh Gabriel kemudian diselamatkan oleh Ilsa, yang kemudian mereka berdua harus bertarung, walaupun pertarungan ini sangat tidak seimbang. Ethan berlari selemah tenaga menuju arah Ilsa, namun karena jarak yang cukup jauh, Ilsa pun kemudian harus wafat, dan honor dari sutradara cukup sampai di sini saja. Grace yang telah mengetahui kepada siapa ia harus berpihak, dan untuk menebus kesalahannya, ia pun kemudian memutuskan untuk bergabung bersama IMF. Mengetahui Alana dan pembeli akan bertransaksi di sebuah kereta di Austria, mereka pun kemudian memutuskan untuk menjadikan Grace Alana palsu. Grace pun kemudian memakai topeng Alana, yang di sini terlihat mereka sangat kembar bagaikan adik berkakak. Luther pun kemudian mengatakan kepada Ethan teorinya bahwa Gabriel adalah orang yang sengaja ditunjuk oleh entitas untuk mengaktifkannya, karena hanya Gabriel saja yang mengetahui lokasi di mana sumber kode entitas berada. Dan oleh karenanya, ia kemudian berpesan kepada Ethan agar tidak mengakhiri hidup Gabriel sebelum ia menemukan di mana lokasi sumber kode dari entitas. Dikarenakan mesin 3D printer pencetak wajah rusak, Ethan pun kemudian harus mengambil jalan lain untuk sampai di kereta dan kabur bersama Grace. Di kereta, Grace kemudian berhasil masuk dan menyamar menjadi Alana, dan kemudian ia juga berhasil mengaplak seorang penjaga di sana. Sistem pengereman pada kereta kemudian dirusak oleh Gabriel yang menyebabkan kereta tidak bisa melambat dan Ethan tidak bisa meloncat ke arah kereta dengan mudah. Gabriel, great. What? Grace kemudian berhasil menyusup dan mengaplak Alana sampai pingsan. Kemudian ia berhasil merebut kedua kuncinya. Seakan tak terjadi apa-apa dan tanpa panik, ia pun kemudian menghampiri sang pembeli. Dan kita di sini akan dibuat terkejut terheran-heran yang ternyata sang pembeli selama ini adalah Kittredge yang berniat untuk benar-benar menguasai entitas untuk kepentingannya sendiri. Beralih ke Paris yang akan bertemu dengan seorang agen yang mengetahui pusat data entitas berada, ia pun kemudian menghajar dua pengawalnya, dan kemudian muncullah Gabriel untuk menanyakan lokasi tersebut. Setelah mengetahui lokasi tersebut, sang agen kemudian mengajak Gabriel bekerja sama untuk menguasai entitas, dan karena Gabriel ini orangnya melete dan ingin menang sendiri, ia pun kemudian mengakhiri hidup sang agen dan berniat juga akan membunuh Paris. Di sisi lain, Grace yang bertransaksi dengan Kittredge yang mencapai 100 juta dolar Bitcoin, ia sempat tergoda untuk membelot dan kabur, dan proses transfer Bitcoin telah mengarah ke akun pribadinya.
Ethan yang tidak kunjung menemukan jalan dikarenakan sinyal Benji yang tertutup pegunungan Alpen kemudian memilih sebuah jalan lain. Ia pun kemudian menemukan sebuah batuan tinggi dan inilah yang ia lakukan. Yes! I can't! Edian tenang, dengan nyali dan adrenalin super tinggi, Ethan pun kemudian memutuskan meloncat dari gunung dan segera mengejar kereta Grace berada. Alana yang asli kemudian baru bangun dan tampak lemas. Kittredge pun kemudian menyadari bahwa ia sudah ditipu oleh seseorang. Dan seseorang tersebut adalah Grace yang menyamar sebagai Alana yang juga berhasil mendapatkan kedua kuncinya. Saat Grace hampir ditembak, tibalah muncullah Ethan dan parasutnya dari luar dan kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Gabriel untuk mengambil kuncinya dan segera kabur. Kill her. Tell me you have... Ethan kemudian mengatakan kepada Grace bahwa kereta ini sudah dibajak dan tidak akan berhenti. Ia pun kemudian menyuruh Grace untuk memberhentikan kereta ini, sementara ia akan mengejar Gabriel bersama kuncinya. Just a kitchen. Ethan dan Gabriel terus bertempur. Walau terdesak, Gabriel terus berusaha untuk menggempur. Kemudian tak lama Briggs datang yang dimanfaatkan Gabriel untuk kabur. On your feet! Just take him! No! Ethan memohon kepada Briggs untuk kali ini percaya padanya bahwa semua orang di dalam kereta sedang dalam bahaya. Kemudian Briggs meminta seluruh penumpang untuk mengikutinya. Gabriel awalnya senang karena ia berhasil kabur dan membawa kuncinya. Namun sayangnya di sini Ethan berhasil mencopetnya saat bertarung di atas kereta. Ethan dan Grace kemudian berhasil memisahkan lokomotif dari keretanya. Namun karena kereta masih melaju kencang, mereka pun harus selamat tenaga melompat untuk selamat. You gotta let me jump across. This is me, Vic. Kereta yang jatuh membuat buah, makanan, pakan kucing, sate ayam, gado-gado, kebab kambing, semuanya porak-poranda yang saat hampir saja terjatuh, mereka kemudian diselamatkan oleh Paris yang kesal kepada Gabriel saat hampir membunuhnya tadi. Dan dengan senang hati, kemudian Paris mengatakan bahwa inti dari kode program entitas berada di sebuah kapal selam yang sudah tenggelam bernama K599 Sevastopol. Karena parasutnya hanya untuk satu orang saja, Grace pun kemudian merelakan Ethan untuk pergi saat sebelum Briggs dan anak buahnya datang. Grace. Ethan, it's okay. Escape the past. Di awal film, diceritakan Ethan berhasil mendapatkan kedua belah kuncinya, namun petualangan Ethan yang sesungguhnya bersama teman-teman baru saja dimulai. Film pun tamat. Do it on your own. Oke teman-teman semuanya, demikianlah alur dari cerita film Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 yang dirilis pada tahun 2023. Duh, kok Part 1 bang? Emang ada part lainnya? Ya nggak tahu, tunggu aja, hehe. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan lupa untuk menaruh kunci ke tempat asalnya kembali. Saya Caipul mewakili seluruh kru Pantai Film yang beranggotakan satu orang namun tersebar di seluruh alam semesta dan alam goib, mengucapkan terima kasih telah menonton sampai akhir. Pamit undur diri dan bye-bye. Oke teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai akhir dan setia selalu mendengarkan suara Caipul dan juga menyaksikan Pantai Film dari awal sampai akhir. Dan Caipul di sini mengucapkan kepada teman-teman dan selalu mendoakan agar teman-teman selalu diberi kesuksesan dan juga kelancaran rezeki dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa like, share dan juga subscribe. Komen komentar baik kalian. Kalian mau request film apa lagi? Silahkan ditulis di kolom komentar atau request Mbak Wati juga boleh. Hehe. Oke teman-teman, sampai di sini saja. Sampai berjumpa kembali bersama saya Caipul. Ciao.